Yeah. Ini Kota Solo hari ini di apa namanya di hari pertama Lebaran ini ya agak berbeda dengan tahun yang lalu. Yang tahun yang lalu eh, walaupun ada PSBB, ada pembatasan skala besar itu masih ada riuh ya. Kali ini saya tidak tahu mungkin karena memang sangat-sangat dibatasi, memang dihimbau untuk tidak mudik, jadi terlihat lengang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, saya Bambang Sadono dan juga ditemani Mas Bayu Wardana dari channel Bangsa TV, channel yang selalu ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami akan mengisi kegiatan Idul Fitri yang karena berbagai keterbatasan, karena pandemi COVID, kemudian juga larangan mudik, larangan berkumpul, berkerumun, sehingga untuk bersilaturahmi kita juga dianjurkan secara virtual, maka Bangsa TV mencoba memfasilitasi bagi yang tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, bisa memanfaatkan sarana virtual melalui Bangsa TV ini untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan berbagai kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Pada malam hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Bangkitlah Putra Putri Negeri. Ya, bangkitlah putra putri negeri. Lihatlah wajah bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini seperti tercabik-cabik oleh egoisme, kelicikan, disintegrasi, kemiskinan, kejahatan, penyalahgunaan kekuatan politik, dan oleh pemaksaan kehendak sekelompok massa. Semua itu terbaca jelas melalui media massa atau sosial media. Wahai para pemuda, di pundakmu terpikul beban berat tersebut yang harus engkau singkirkan. Semua persoalan itu harus terselesaikan. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional, ini saatnya kita bersama berdiri berbaris di bawah kibaran bendera merah putih. Hanya merah putih. Merah putih. Kita harus menghilangkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan demi tercapainya bangsa Indonesia yang melindungi segenap rakyatnya sebagaimana tujuan para pendiri bangsa Indonesia. Selamat malam, saya Bayu Wardana. Saya malam ini akan mendampingi Pak Bambang untuk mengantarkan acara ini. Saudara-saudara semua, kita sudah hadir malam ini. Saya menyebut Mas Itong Rio ya. Mas Itong Rio, apakah sudah bisa? Oke. Selamat malam, Mas Itong Rio. Ini dari Solo ya? Ya, betul. Podcaster. Nah, gimana Mas Lebaran hari pertama ini di Solo gimana Mas? Ini Kota Solo hari ini di hari pertama Lebaran ini ya agak berbeda dengan tahun yang lalu. Yang tahun yang lalu
walaupun ada PSBB, ada pembatasan skala besar itu masih ada riuh. Ya, kali ini saya tidak tahu, mungkin karena memang sangat-sangat dibatasi, memang dihimbau untuk tidak mudik, jadi terlihat lengang. Jadi pagi saya sudah berkeliling tadi sebelum sholat Id, dan ada beberapa yang melaksanakan sholat Id yang biasanya di lapangan, kemudian diadakan di kampung. Jadi ada di kampung. Tadi sempat kebetulan yang ada di kampung, saya juga mengikuti di kampung, jadi ya hanya satu RW di situ, satu RW aja. Jadi tidak kemana-mana. Diadakan seperti itu. Dan tentunya protokol kesehatan juga kita lakukan seperti itu. Nah, setelah setelah sholat Id tadi sempat bersalaman-salaman dengan tetangga, kemudian siangnya saya sempat ambil gambar ini. Ceritanya saya untuk channel YouTube, untuk konten ini saya muter ini. Nah, saya muter di beberapa pasar, Pak Bambang. Pasar itu sangat sepi sekali. Nanti kalau bisa dipersani di channel YouTube saya juga promosi ini. Iya. Nggak apa-apa. Jadi pasar-pasar mungkin hanya 1, 2, 3 pedagang yang berjualan. Biasanya sangat ramai sekali. Sore saya sudah berkeliling sore-sore, masih riuh, masih rutinitas kegiatan untuk jual beli di pasar itu sangat ramai sekali. Nah, paginya setelah sholat Id agak siangan sedikit, setelah saya bersilaturahim ke teman-teman dan saudara-saudara, saya menyempatkan untuk putar-putar kota Solo. Nah, ternyata di pasar-pasar itu sangat sepi, sangat lengang, hanya beberapa aktivitas ya yang jual beli, hanya beberapa pedagang aja yang berjualan. Itu saya jumpai di Pasar Legi, kemudian di Pasar Gede, kemudian di Pasar Kadipolo, dan di beberapa pasar tradisional yang lain, termasuk Pasar Nusukan juga sepi, sangat sepi sekali. Nah, saya mencoba untuk putar kota Solo ini sampai dengan Kasunanan. Saya boleh bercerita banyak ini, Pak Bambang? Boleh, silakan. Boleh ya. Saya sampai di Kasunanan juga biasanya pengunjung pariwisata, jadi ada pengunjung yang ingin ke museum, ke keraton, itu juga sangat sepi sekali. Sampai dengan Pasar Klewer, ternyata Pasar Klewer ditutup 2 hari, jadi libur 2 hari Pasar Klewer. Jadi saya sempat bertanya-tanya dengan pedagang di situ, katanya memang libur 2 hari, jadi Pasar Klewer sangat sepi sekali, hanya pedagang-pedagang di kaki lima yang berjualan di depan Pasar Klewer. Kemudian saya menyusuri kota, sampai kota juga sama saja, jadi tidak seriuh biasanya. Ini kota Solo hampir bisa dikatakan 20% kegiatan aktivitas di jalan. Ya, nanti bisa dipesani di beberapa gambar saya bahwa kota Solo untuk hari pertama Lebaran ini sangat sepi sekali. Ya, mungkin saya tidak tahu apakah itu juga karena ada pembatasan dari pemudik untuk masuk di kota Solo. Nah, saya kira juga seperti itu. Karena ada di beberapa tempat yang masuk di kota Solo melalui Jogja, melalui Semarang, atau itu sudah memang ada petugas di sana untuk menghimbau agar tidak masuk di kota Solo seperti itu. Ya. Jadi larangan mudik sukses ya, Pak Itong? Ya, yang saya lihat seperti itu, Pak Bambang. Jadi kalau misalkan di Jogja, di Prambanan itu juga memang tidak diperbolehkan untuk masuk di wilayah kota Solo seperti itu. Nah, saya juga ya kalau dikatakan suksesnya seberapa, saya juga tidak bisa menyampaikan apakah itu 100% sukses. Ternyata juga ada beberapa mobil atau kendaraan yang berplat dari luar Solo yang masuk, bahkan ada Bogor, ada kemudian dari Jambi, ya plat nomornya seperti itu. Saya kira itu lewat mana, saya nggak tahu juga sampai bisa masuk ke kota Solo, saya nggak ngerti. Seperti itu, Pak Bambang. Mas Itong, jadi kalau tadi setelah keliling kota Solo gitu ya, bagaimana dengan ini pusat-pusat perbelanjaan? Apakah buka di Solo dan cukup ramai atau bagaimana, Mas? Ya, pusat perbelanjaan ada beberapa yang tutup, ada juga yang buka, ya. Okay. Ada yang buka, jadi ada yang buka, ada yang tutup. Ya, tentu kalau walaupun ada yang buka, itu juga tidak ramai, Mas.
Mas Wahyu, Betul. tidak rame karena tidak seperti biasanya. Saya kalau memantau di depan itu biasanya itu sangat ramai sekali sebelum hari H ya, Lebaran hari H itu 2 hari sebelumnya itu sudah sangat ramai sekali, dan saya pernah memantau pembelian atau penjualan sirup dan roti itu sampai habis di beberapa tempat supermarket ataupun supermarket yang kecil misalkan seperti itu juga sudah kehabisan stok barangnya. Seperti sirup, kemudian snack-snack yang kecil, roti-roti kering dan sebagainya seperti itu sudah lenyap dari peredaran. Ya, ya. Saya juga sempat ke ke toko buku ya terbesar juga sih, tapi juga lengang, jadi tidak seperti biasanya, sangat sepi sekali. Kalau tadi pagi sholat Id bagaimana? Kalau di Solo apakah boleh di lapangan atau bagaimana? Saya kira kalau saya tidak tahu apakah ada himbauan dari pemerintah. Yang jelas memang di beberapa tempat yang biasanya dilakukan sholat Id itu tidak diadakan. Termasuk di masjid juga ada yang tidak mengadakan sholat Id. Tapi untuk khusus kampung saya ini hanya inisiatif saja, satu RW mengadakan kegiatan sholat Id, dan itu pun memang dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak dan sebagainya, seperti itu, dengan menggunakan masker dan sebagainya, dan tidak terlalu lama. Ya memang kita untuk melakukannya itu ya dengan kebersamaan, dengan kesepakatan dari warga setempat, seperti itu, Mas. Mas Itong, kalau di Solo biasanya kalau hari kedua ketika tidak pandemi, apa yang terjadi? Kalau di kota lain kan biasanya baru berkunjung silaturahmi itu di hari kedua ya. Nah, kira-kira besok bukan, sebelum-sebelumnya bagaimana? Apakah Solo sama seperti itu juga ketika sebelum pandemi? Beda, Mas, berbeda. Jadi Solo itu jadi Solo itu memang tempat atau kota yang tidak pernah sepi menurut saya, walaupun itu di hari apapun itu pasti ramai, apalagi di hari-hari raya besar itu kan. Yang jelas yang paling ramai adalah di pariwisata, sektor pariwisata, dan tempat wisata itu pasti sangat ramai sekali. Ini saya membandingkan dengan saya sejak kecil dulu seperti itu. Setiap ada kegiatan ada hari raya, merayakan hari raya, terutama hari raya Lebaran seperti ini, tempat-tempat wisata pasti terpenuhi, sangat penuh. Nah, Sriwedari itu dulu ya, kalau Pak Bambang mungkin sangat paham sekali ini. Sriwedari yang dulu itu menjadi sebuah pusat di mana ketika hari raya Lebaran itu pasti penuh dengan pengunjung di situ. Nah, di pandemi ini tidak seperti itu, pariwisata juga sangat sepi, hampir semua sektor itu sangat sepi sekali, Mas. Ya, jadi sangat berbeda sekali kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi ini. Ya, sebelum pandemi 2 tahun yang lalu katakanlah seperti itu, tidak. Mal juga masih buka, kemudian di pariwisata itu pasti ramai sekali. Walaupun ini tetap buka ya, Sriwedari dan tempat-tempat yang lain tetap buka ya? Oh, kalau Sriwedari sudah ditutup lama sekali, karena ya kalau memang belum selesai untuk permasalahannya dengan Pemkot ya mungkin. Jadi saat ini memang Sriwedari masih belum ya katakanlah belum terurus. Jadi tidak ada pariwisata di sana. Baik. Saya mau tanya ini, kalau kebiasaan orang Solo kalau Lebaran selain opor ayam biasanya apa ini, Mas? Makanan ada nggak makanan khasnya ya? Ya kalau makanan hari raya ya biasanya memang bukan lontong ya, tapi ketupat ya, ketupat Lebaran ya, ketupat Lebaran bisa jadi opor ataupun kayak semacam gudeg ya, dari kenangka muda itu ya. Kalau istilahnya di sini jangan gori. Jangan gori. Nah, itu biasanya ketupatnya dengan jangan gori, atau juga ya bisa dengan opor juga, atau dengan gudeg yang mungkin memasak gudeg dan sebagainya. Seperti itu kalau makanan-makanannya. Atau yang memang suka yang nasi liwet ya nasi liwet dimasak seperti itu. Karena kita biasanya kalau di Solo itu menerima tamu dari luar ya. Kebanyakan yang memang mudik itu kebanyakan di Solo, atau teman-teman seperti saya misalkan
Saya orang Solo, saya dari SD sampai dengan kuliah di Solo. Nah, tentunya teman-teman saya itu banyak yang dari luar kota itu kalau ke Solo ya memang kontaknya dengan saya. Nah, saya open house aja kalau dengan teman-teman. Kalau misalkan oh, saya Lebaran mau ke Solo, ya sudah silahkan monggo kita ketemu di Solo. Nah, ini apa namanya tentunya saya juga memberikan apa istilahnya nostalgia lah untuk teman-teman semua yang dulu mungkin kuliah dengan saya, sekolah saya bareng ketika mampir di rumah saya, makan masakan dari ibu waktu itu seperti itu. Ya, saya ingin munculkan nostalgia itu dengan teman-teman saya itu seperti itu. Ya. Pak Itong, terima kasih sekali Pak Itong ya sudah bergabung dengan kami. Siap. Sukses ya untuk YouTube-nya ya. Ya, matur nuwun. Ya. Telusap-telusup Pak Bambang itu telusap-telusup. Ya, pemirsa ini telusap-telusup channel YouTube-nya Pak Tong Leo. Ya, aktivis penyiaran, aktif di radio. Saya kira materinya bagus sekali. Matur nuwun Pak Itong. Yen ono salah lan put kabasan aku tuso nganti saiki isi kroso ning kono Tansang tertunggu menciptakan kuasa mungkin gak hari aku boleh tentrem ayam orang timur. Paling berulang bersama dengan kami yang masyarakat kami lain beberapa izin mohon maaf dan pasti wani marah wong yen yo sing lali ngendi ono na lali marah wong yen yo Suarga ning donya ono sing duwe wong kan gede kan jarane kalau marah kalau putra yang satu sebagai boleh negeri teman mereka berdebat teman itu sekolah ikan baku roh khusus aja ditawan karena ditawar Tansan berguna memuji barat kuasa mungkinnya hari ada pulau mereka terbayang ukokan timurnya Ngendi ono wan marah kokuwo yen ngendi ono sewu sing wan ngendi ono lali marah kokuwo yen ngendi ono sewu sing lali Suarga ning donya ono sing wong tuwa wong kan suci
Kutekan jarati Suargati Sudo Otos Ngomong Kutekan jarati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, anggota fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.